Recording is on. So, Nggak bisa. Baiklah, anak-anak semua. Apa itu ihsan? Dasar tentang ihsan itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Qur'an ayat 83. Baik. Silahkan salah satu di antara anak-anak semua untuk membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Silahkan yang mau membaca. Saya Pak. Mas Ikhwan ya? Iya. Oke, silahkan Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, terima kasih untuk Mas Ikhwan yang sudah membacakan dengan baik. Ya, luar biasa sekali, sudah sangat memahami tentang tajwid, tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan menjadi amal kebajikan untuk Mas Ikhwan. Baiklah, ini dasar tentang ihsan. Kemudian ada tafsir Al-Quran, itu tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yang dalam hal ini menjelaskan bahwasanya Allah mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah menciptakan manusia. Sesudah Allah menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat, kaum keluarga, yakni berbuat baik kepada mereka. Baik, yang selanjutnya kita lihat tentang pengertian ihsan yang sudah anak-anak bahas tadi di awal tentang pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian menjadi ahsana yahsinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau membuat baik. Selanjutnya kita oleh Allah, kita itu disuruh berbuat ihsan. Yang pertama ihsan kepada Allah yang di dalamnya mengandung baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk. Nah, ihsan kepada sesama makhluk ini masih ada beberapa hal, di antaranya adalah ihsan kepada kedua orang tua, kemudian ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga dan tamu, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah dibagikan LKPD di awal tadi. Anak-anak
disuruh memberikan komentar tentang gambar. Oleh karena itu, selanjutnya di situ ada perintah ya di soal LKPD. Dia juga be Omat Nabut. LKPD ya Bapak Ibu, untuk LKPD-nya saya bagikan di grup kelas untuk LKPD selanjutnya. Anak-anak ya. Din kita jangan suara itu. Nah, nampak tak? Nampak. Dilihat anak-anak untuk untuk masing-masing kelompok, silahkan untuk kelompok 1, silahkan dari hasil pengertian yang sudah didapatkan tadi untuk menganalisa, untuk menjelaskan tentang pengerjaan ihsan, silahkan dikerjakan di tugas yang nomor 1, kemudian kelompok 2 itu mengerjakan tugas 2, dan kelompok 3 mengerjakan tugas 3. Silahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, silahkan. Anak-anak semua, ayo dikerjakan. Oh, 5 menit lagi. 3 menit lagi lah. Oke. 3 menit lagi. Oke. Kelompok 3 aja. Udah siap Pak, udah siap. Oke, sudah siap anak-anak? Baik, silahkan dipresentasikan dulu untuk yang presentasi pertama, silahkan. Dari kelompok mana? Kelompok 3 aja Pak ya. Ayo, kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terhadap kerja kelompok kami, yaitu tentang para nelayan yang mata pencarian tergantung kepada hasil laut, berlomba untuk mendapatkan buruan sebanyak-banyaknya. Demi tujuannya itu, banyak di antara mereka menggunakan cara-cara merusak kehidupan laut dan mengancam masa depan mereka sendiri. Menurut kami, apa yang dikerjakan oleh pelaut ini merupakan perbuatan yang dilarang, baik itu yang oleh Al-Quran maupun oleh negara, karena merusak alam merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak termasuk perbuatan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Silakan ditanggapi untuk kelompok yang lain dari hasil dari diskusi kelompok 3, silakan. Silakan. Mungkin sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas. Baik. Beri aplaus untuk teman kita, untuk kelompok yang sudah memberikan presentase pada hari ini. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan terus. ya. Untuk selanjutnya, anak-anak semua, ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini? Silakan. Saya Pak ya, biar cepat ya. Oke, ya Bu. Ini Silakan. mau lapar Pak, Ya, lapar. ya. Oke. Saya akan mencoba membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ihsan berasal dari kata kerja fi'il, yaitu mana ini? Baik, kemudian mendapat taman hamzah. Ihsan kepada Allah yaitu ibadah mahdah dan ibadah khairu mahdah. Ihsan kepada semua makhluk, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sudah
memberikan kesimpulan. Oleh karenanya mari kita simpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran kita kali ini sudah kita bahas tentang ihsan yang berarti baik, ya, kemudian berasal dari kata ahsana yahsinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau membuat baik. Kemudian ihsan kepada Allah itu di dalamnya baik berupa ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk, di dalamnya ada ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga dan tamu, kemudian ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Oleh karenanya, sebelum saya akhiri pembelajaran kita kali ini, mohon anak-anak semua untuk memberikan masukan kepada saya, pesan-pesan ataupun kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran kita kali ini. Mohon untuk ditulis di kertas masing-masing tanpa dikasih nama, ya. Iya Pak. Iya Pak. Koreksi bagi saya di dalam menyampaikan materi-materi yang akan datang. Terima kasih anak-anak semua sudah memperhatikan dengan baik dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Mohon maaf karena tentunya banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamid yang telah tampil untuk materi ihsan. Dari paparan tadi, adakah yang tertinggal dari indikator? Coba dilihat kembali. Kemudian, sebelum saya memberikan masukan, ada komentar 1 atau 2 orang dari kawan-kawan? Atau 1 orang saja ada kira-kira? Ada komentarnya? Saya coba Pak ya. Pak Kumaydi boleh. Kumaydi, silakan Pak Kumaydi. Baik. Memang kalau kita lihat secara gambaran indikatornya tidak tereksekusi ke dalam kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Kami melihat Pak Hamid masih berpusat kepada guru kegiatan pembelajarannya. Artinya banyak kegiatan yang Pak Hamid menjelaskan kegiatan-kegiatan itu. Mungkin bisa kami berikan masukan sedikit begini. Di LKBD itu ada yang ihsan, misalkan anak-anak kan mencari ihsan kepada Allah, satu kan kelompok itu. Kemudian ihsan kepada sesama manusia, kemudian ihsan kepada lingkungan, kemudian ihsan kepada apalagi binatang misalkan. Jadi ada 4 itu kan, ada 4. Jadi anak-anak sesuai dengan pesan firman tadi di atas mencari ihsan itu. Perbuatan baik itu seperti apa. Jadi anak-anak yang cari itu. Termasuk nanti pengertian ihsan itu apa, biarkan anak-anak yang cari. Kita mungkin pengantar aja sedikit ya. Pengantar aja sedikit di depan. Kemudian bagi kelompok, udah biar anak aja yang cari dari berbagai sumber nanti. Mungkin itu aja supaya jangan berpusat kepada guru kegiatannya. Mungkin itu aja sebagai masukan Pak Hamid. Terima kasih banyak Pak Kumaydi. Baik, Bu Nas apa tadi? Bu Nas ya Pak. Ya silakan Bu, satu lagi. Tadi di persepsi pertama itu ketika ingin menyampaikan tujuan, duluan menyampaikan materi yang sebenarnya setelah mengecek absen, mengecek sampah, kemudian langsung masuk kepada tujuannya. Kemudian tahap-tahap penilaian juga tidak disampaikan di situ. Seterusnya tentang model pembelajaran yang dipakai juga tidak ada. Selanjutnya penguatan materi setelah diskusi juga tidak disampaikan oleh Bapak Hamid. Selanjutnya di kegiatan di penutup
menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari ke pertemuan berikutnya mungkin, Pak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Nas sudah memberikan masukan. Semoga Pak Hamid sudah menulis ini yang catatan penting. Ada beberapa masukan dari teman-teman. Tentunya untuk kebaikan yang tampil di berikutnya. Kita berharap ketika nanti tampil dengan Pak Dr. Lutfi juga masukan-masukan ini sudah kita akomodir dan diperbaiki ketika penampilan nantinya sudah lebih maksimal. Jadi seperti itu. Yang jelas penampilan tadi artinya telah mewakili bagaimana ketika kita berada di depan siswa yang selama ini, dan masukan dari baik Pak Komedi atau Bu Nas Wiyati tadi adalah suatu masukan yang membangun, yang konstruktif dalam rangka memperbaiki PBM kita di kemudian hari, baik dalam kepentingannya di PTG ini maupun kepentingannya kita selama ini sebagai guru di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang penyampaian lagi, kita minta tampil satu lagi dari Bu Diana. Rencana awal tadi dari Bu apa tadi? Bu Laili. Bu Leli ya. Maulid Darfona. Maulid Darfona, Pak. Darfona. Beliau nggak jadi karena ada masalah dengan laptopnya dan sudah dicari penggantinya dengan Bu Diana. Pada Bu Diana dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan. Pak, sebelum itu saya boleh minta tolong sama kawan-kawan untuk merekam, Pak. Soalnya saya nggak bisa di situ. Kalau saya rekam pakai HP, laptop saya, Pak, ada bola-bolanya kena LCD, Pak.